Bagaimana kabar kamu? Ya, baik. Tadi sebelum ini habis kegiatan apa aja? Tadi habis pelajaran biologi sama latihan lanjut, tapi belum sempat ngerjain deh. Udah tadi baru ngerjain. Tapi tadi nggak mengganggu matematika itu kan? Enggak, belum. Selain itu kamu juga ikut organisasi atau sebelumnya bagaimana perasaan akhir-akhir ini? Berarti kayak capek sekali ya, kayak menghadapi kayak pendidikan, terus mengganggu pikiran otomatis ini. Baik. Tadi sebelum menemui saya, tadi udah sempat istirahat dulu atau belum? Sudah. Syukurlah kalau begitu. Sebelum kita mulai, di sini saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kamu sampaikan atau semua yang kamu ceritakan pada ibu itu, kita akan menjaga akses kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita sesuai apa yang kamu rasakan, seperti itu. Kalau nanti kamu merasa kurang nyaman, kamu bilang saja. Nah, sebelum memulai konsen ini, kita perjanjian waktu dulu ya. Konsen ini kamu ingin meminta waktu berapa menit? Kalau biasanya sih sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah kamu ada opsi lain untuk menyampaikan waktu? Maksimalnya 30 sampai 40 menit. Ya. Oke. Nah, tujuan kita di sini itu membuat kamu membantu untuk menyelesaikan masalah apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu juga bisa lebih memahami apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini, seperti itu. Jadi kita akan mencari solusinya bersama
Mbak siapa tadi? Mbak Indra kan ada masalahnya. Coba ceritakan kepada Ibu apa yang sedang Mbak Indra alami. Saya sering menunda tugas, kayak mau ngerjain tapi tiba-tiba malas, akhirnya udah tiduran lah, terus nggak jadi deh. Nah, situasi seperti itu kan biasanya membuat perasaan apa yang biasanya muncul pada diri Mbak Indra? Biasanya merasa gelisah. Gelisah. Oke. Apa yang kamu rasakan saat rasa gelisah itu muncul? Gerusak-gerusuk. Oke. Apakah kamu kayak selalu merasa gagal untuk saya tidak bisa menyelesaikan tugas tepat kok saya selalu merasa tidak ada ruang untuk mengerjakan tugas itu seperti itu. Sering. Nah, bagaimana perasaanmu saat kamu tidak bisa menyesuaikan mengerjakan tugas itu tepat waktu? Kamu juga sering merasa kayak terlambat untuk mengumpulkan tugas itu enggak? Iya. Sering. Apakah itu biasanya membuat kamu saya gagal karena tidak pernah mengerjakan tugas atau seperti apa? Kayak kita tuh nggak pernah ada waktu sendiri buat ngerjain itu. Kalau biasanya kan kalau nggak sempat ngerjain kita itu minta teman kan. Kenapa kok bisa tidak mengerjakan tugas itu? Iya, biasanya menganggap tugas itu sepele. Menganggap tugas itu sepele. Berarti kayak menyepelekan tugas. Tugasnya gitu aja, seperti itu. Nah, apa yang biasanya kamu lakukan saat pikiran itu terjadi? Sebisa mungkin kayak melawan pikiran itu. Apakah itu mempengaruhi keaktifanmu sehari-hari? Keaktivitasanmu sehari-hari? Iya. Bagaimana cara kamu supaya bisa membuat itu menjadi sifatnya yang rasional?
Pengalaman rasa malas kita, terutama walaupun tugas kita sedikit, kita harus untuk mengerjakannya supaya tidak menumpuk. Oke. Apakah kamu kayak sering kepikiran, itu hanya tugasnya Pak itu kok, Pak itu kan aku gak suka, seperti itu atau enggak? Kalau saat itu enggak. Jadi pikiran bahwa kamu tidak cukup baik dalam mengerjakan tugas itu muncul atau kamu sering kayak menyepelekan tugas itu hal yang wajar atau tidak? Nah, sekarang kita coba menguji pikiran kamu, apakah benar nilai kamu itu menurun karena presentasi kamu itu menurun. Seperti itu. Merasa iya. Oke. Kalau ada teman yang biasanya nilainya biasa aja, apa otomatis kayak kamu tidak merasa? Nah, kalau ada yang nilainya lebih bagus dari kamu nih, apa kamu nggak merasa kayak, kok dia bisa seperti itu tapi aku enggak? Lalu mengapa kamu bisa nilainya turun tersebut dan kamu mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru itu? Bisa ya kayak gitu, jadinya apa aku harus belajar lagi dan menunda tugas biar nilainya naik. Nah, kamu bisa belajar dan meniru apa yang dilakukan oleh teman kamu itu. Jadi kamu harus bisa kayak membuat jadwal kamu itu lebih baik lagi. Nah, sekarang coba sebutkan kelebihan yang kamu punya itu apa selain kamu merasa kayak kamu ingin seperti teman kamu. Ingin lebih ya. Nah, itu salah satu kelebihan. Jadi sebenarnya kamu itu juga memiliki kemampuan untuk bisa belajar dan bisa seperti teman kamu. Jadi kamu harus menginspirasi teman satu itu
itu yang membuat kamu untuk mengubah diri kamu menjadi lebih efektif seperti itu. Apakah Mbak Ira mau? Iya. Oke. Apakah realistis jika semua orang harus kayak aku kok selalu di bawah mereka, ya mereka punya kemampuan seperti itu. Biasanya Mbak Ira merasakan seperti itu enggak? Iya. Nah, kalau Mbak Ira merasakan seperti itu, apa yang Mbak Ira lakukan? Saat itu belajar lagi supaya seperti mereka. Kok bisa ya mereka seperti itu, tidak bisa. Nah, bagaimana jika jika pikiran kamu yang tadi menyepelekan tugas kita ganti menjadi saya harus lebih dari orang yang bisa itu, orang yang selalu mendapatkan nilai bagus seperti itu ya. Atau bisa juga saya boleh berkembang sesuai kemampuan saya. Misalnya saya ada kemampuan di bidang lain atau apa seperti itu juga boleh. Apakah Mbak Ira bisa melakukan itu? Iya, bagus. Itu pikiran yang lebih sehat dibandingkan terus berpikiran bahwa tugas itu gampang, gini. Jangan. Oke. Setelah Mbak Indra mencoba melihat masalah dari sudut pandang baru ya, apa yang Mbak Indra rasakan sekarang? Lebih tenang, lebih ya nggak terlalu kepikiran lah, ya ditunda-tunda. Nah, apa perubahan cara berpikir yang kamu rasakan, yang kamu sadari ini itu bisa kamu ubah menjadi lebih baik lagi? Ya bisa. Bagus sekali. Bagaimana perasaan sekarang ketika melihat teman yang lebih aktif dan lebih unggul dari kamu itu saat ada di kelas kamu itu kamu seperti apa? Ya, lebih kayak merasa tersaingi. Merasa tersaingi, merasa minder juga ya. Kayak, kok ada dia gitu. Nah, sekarang apa yang membuat kamu mempunyai cara
cara pikir berbeda tentang saya harus bisa, saya harus seperti itu. Karena kalau kita nggak seperti itu, masa depan juga kan itu gambaran dari kita yang sekarang. Itu juga bisa disebut dengan salah satunya pikiran irasional. Seperti itu. Kamu sudah mulai lebih tenang dibanding tadi yang awalnya ya. Nah, itu perkembangan yang bagus. Perubahan kecil tetap perlu kamu hargai untuk diri kamu sendiri. Seperti itu. Kalau nanti mulai kayak bermalas-malasan lagi menyelesaikan tugas atau mencoba untuk menyepelekan tugas itu, coba hentikan sejenak dan tarik nafas. Sekarang ikuti saya. Coba tarik nafas dalam, tahan beberapa detik, lalu keluarkan. Bagaimana perasaanmu setelah ini relax atau relax ya, lebih tenang. Selain itu, coba biasakan berbicara positif pada diri sendiri. Misalnya, saya cukup berharga, saya harus bisa seperti teman saya harus bagus dibanding teman-teman saya mampu seperti teman saya, seperti itu, oke? Nah, dari situ apakah Mbak Ira bersedia untuk mempunyai pikiran yang lebih baik lagi? Iya, bersedia. Nah, kamu juga bisa mulai mengurangi kebiasaan kayak membandingkan diri kamu dengan teman kamu tadi. Kamu juga punya hal yang perlu kamu tunjukkan kepada mereka bahwa kamu itu mampu, bahwa kamu itu bisa, seperti itu. Nah, apa hal yang baru kamu pahami pada saat sesi konseling? Saya harus bisa dengan saya. Saya harus lebih dan menyepelekan tugas saya. Saya lebih tenang. Oke, baik. Apalagi yang kamu pahami pada saat sesi konseling selain itu? Untuk masa depan kita juga gambaran kita hari ini. Oke, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi konseling? Lebih relax, lebih tidak terlalu pikiran, sama
hal-hal yang tidak diinginkan dibicarakan. Bagaimana yang paling membantu kamu pada saat ibu menyampaikan sesuatu? Kata-kata ibu yang lebih menenangkan. Seperti apa contohnya? Ya, seperti kita harus bisa dari teman-teman kita, terus relax, tarik nafas kanan kiri. Setelah ini kamu akan melakukan tindakan seperti apa untuk dirimu sendiri? Lebih bersemangat untuk belajar supaya bisa itu lebih dari teman-teman kan, supaya tidak minder juga. Bagaimana caranya kamu melakukan hal itu? Caranya ketika ada itu tugas entah dari kursi apapun, masih kecil apapun, kita harus kerjakan. Apa lagi selain itu? Bagaimana caranya kamu melakukannya? Lebih bersemangat. Jika ada tugas sekecil apapun dan dari kursi apapun, kita harus mengerjakannya sebisa kita. Selain itu apa lagi? Mungkin lebih bersemangat lagi gitu ya. Oke, bagus. Kalau nanti kamu merasa malas, merasa kayak menyepelekan tugas, apa yang akan kamu lakukan untuk menangis semua itu? Tarik nafas, lalu pikirkan hal-hal positif yang ada di pikiran. Oke, bagus. Apakah ada kemungkinan hambatan dari hal tersebut? Misalnya kamu ingin lagi bermalas-malasan. Ya, semoga aja tidak ada. Oke, kalau itu terjadi, misalnya nih, kalau itu terjadi, apa alternatif yang kamu ambil dan kamu lakukan? Itu bisa juga itu mengajak teman-teman kan supaya langsung juga belajarnya. Oke, baik. Terima kasih sudah terbuka dalam sesi ini. Berhubung waktunya berakhir sebentar lagi. Baik, terima kasih kepada kamu juga sudah mau berkenan bercerita dengan saya. Saya harap kamu bisa mengubah hal malas itu menjadi positif.
positif lagi, dan semoga ada perkembangan baik untuk kamu lakukan seperti itu ya. Harus tetap semangat, jangan patah semangat. Kalau ada teman yang memotivasi kita harus bersemangat. Tinggalkan teman-teman yang mempengaruhi kita, itu harus baik. Terima kasih. Assalamualaikum.